Siswa di Maluku Tenggara tewas setelah diduga dianiaya oleh anggota BRIMOB menggunakan helm. 19 Februari lalu, Arianto meninggal dunia diduga akibat penganiayaan oleh seorang anggota BRIMOB. Seorang oknum anggota BRIMOB Polda Maluku di Kota Tual, Maluku diduga menganiaya pelajar yang merupakan kakak beradik hingga salah satunya meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit setempat. Pemirsa, seorang pelajar madrasah aliyah di Kota Tual, Maluku tewas diduga dianiaya oleh oknum BRIMOB Polda Maluku. Seorang oknum anggota BRIMOB Polda Maluku di Kota Tual, Maluku diduga menganiaya pelajar yang merupakan kakak beradik hingga salah satunya meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit setempat. Kali kita ditemukan dengan realita bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ustaz, seringkali kita membaca berita tentang salah tangkap, Ustaz. Bahkan yang menangkap itu merasa nggak bersalah, Ustaz. Lalu di mana sih keadilan Allah itu, Ustaz? Seringkali kita ditemukan dengan realita bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Siapapun yang melakukan kedoliman ketika di dunia dan belum sempat diadili, dia tidak bisa lari dari pengadilan akhirat. Pengadilan di akhirat yang jadi rajanya raja, Maliki Yaumiddin, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di dunia semua undang-undang bisa diubah, semua hakim bisa disogok, tapi besok di akhirat nggak bakal bisa. Sedikit atau sekecil apapun perbuatan zalim akan mendapatkan balasannya. Begitu juga kebaikan. Kata Kanjeng Nabi, seorang hamba bisa sampai masuk surga itu ada 7 tahapan yang harus dilewati. Ahwanuhal maut. Yang paling mudah itu adalah kematian. Kematian yang kita anggap sangat menakutkan, itu adalah tahapan paling mudah yang bisa kita lalui ketika nanti kita akan sampai ke dalam surga. Lalu yang paling sulit apa? Al-wukuf baina yadaillah. Yaitu adalah ketika kita dihadapkan dengan persidangan Allah. Bisa dibayangkan, ketika saya ditanya oleh seorang pemimpin saja, saya bisa gugup, nervous. Bagaimana besok ketika di akhirat yang bertanya semua amal perbuatannya, menanyakan semua nikmat yang telah aku berikan kau gunakan untuk apa, tangan dan kakimu untuk kau gunakan untuk apa, lebih banyak kebaikankah yang kita lakukan atau malah kedoliman yang lebih banyak kita lakukan. Itu kan bisa dibayangkan situasi yang genting saat itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimanapun yang terjadi saat ini, salah tangkap ataupun apapun lah, kedoliman apapun, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita bisa memohon maaf, memohon ampun kepada sesama manusia yang kita dolimi. Karena sekecil apapun kedoliman kita kepada orang lain, lewat ucapan, lewat perbuatan, semuanya besok akan jadi pertanggungjawaban. Bahkan dalam satu hadis Kanjeng Nabi, Nabi pernah bertanya kepada sahabatnya yang lain, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian orang yang bokek, orang yang bangkrut itu? Para sahabat kemudian mengatakan, orang yang bangkrut itu yang nggak punya harta benda ya Rasul. Nggak punya perhiasan, nggak punya kemewahan lah. Bukan, kata Kanjeng Nabi. Orang yang bangkrut itu adalah yang datang besok pada hari kiamat dengan membawa segudang pahala. Pahala sholat dia bawa, pahala zakat dia bawa, pahala puasa dia bawa. Tapi ketika dia ditimbang amal perbuatannya, tiba-tiba ada orang yang mengadu, "Ya Allah, memang dia sholatnya baik, tapi kata-katanya pernah menyakiti saya, dan saya belum sempat memaafkan kesalahannya." Maka yang terjadi adalah pahala sholatnya dipindahkan kepada orang yang disakiti, dan dosa-dosa orang yang disakiti dipindahkan kepada orang yang menyakiti. Terus ternyata bukan hanya satu orang, ada lagi yang lain. Meskipun dia sedekahnya banyak, rutin bantu siapapun lah, bantu pembangunan masjid, madrasah, tapi dia pernah mengambil hak tanah saya. Batas tanah saya digeser oleh dia sehingga bagian saya menjadi lebih sedikit daripada bagiannya. Ada harta saya yang dirampas secara paksa. Ada kedoliman yang dia lakukan. Ada tanah yang kemudian digusur atas nama pemerintah misalnya. Semua itu akan dipertanggungjawabkan. Maka
Orang-orang yang didolimi itu dosanya dipindahkan kepada orang yang mendolimi terus sampai kemudian semua pahalanya habis. Ketika pahalanya sudah habis, yang tersisa apa? Dosa dirinya dan dosa-dosa orang yang telah dia dolimi. Maka di penghujung hadis itu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Faturihat ilan nar." Maka kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Karena apalagi yang bisa diharapkan? Semua amal solehnya sudah habis, tinggal dosa dirinya dan dosa-dosa yang lain yang dia tanggung. Maka jangan pernah kemudian kita punya statement atau keyakinan bahwa Allah itu tidak adil. Dengan adanya kehidupan di akhirat, itu menunjukkan kemahaadilan Allah. Bahwa siapapun yang belum sempat terbalas di dunia, akan dibalas di akhirat nanti.